Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fairul Raffi dengan NIM 24041111002001. Nah, video ini adalah video asistensi tugas praktikum modul 7. Nah, di tugas asistensi ini kurang lebih saya akan menjelaskan jawaban saya di tugas praktikum modul 7 ini. Baik, langsung saja ke videonya. Di sini untuk nomor 1, buatlah program Python untuk mengelola data mahasiswa dengan menggunakan dictionary. Nah, untuk ketentuannya, program harus memiliki dictionary mahasiswa yang menyimpan data dengan format name untuk key-nya, untuk value berisi dictionary yang berisi data mahasiswa dengan struktur nama dengan tipe data string, name integer, prodi string, angkatan integer. Nah, untuk ketentuan yang kedua, program harus memiliki menu utama yang menampilkan data mahasiswa dan juga pilihan menu seperti tambah data, ubah data, hapus data, dan keluar dari program. Nah, untuk ketentuan yang ketiga, fitur yang harus dibuat adalah A. Menampilkan data, B. Menampilkan data menambah data untuk pilihan operasi menu 1. Untuk selanjutnya ada mengubah data untuk menu 2, dan menghapus data untuk menu 3, dan 4 untuk keluar. Nah, untuk di ketentuan keempat ini ada validasi input. Jadi pastikan input menu adalah angka 1 sampai angka 4. Jika di luar angka tersebut, pastikan tidak masuk ke operasi. Dan di sini NIM dan angkatan harus berupa integer. Nah, terus ada validasi ya atau tidak dalam menu ubah data. Nah, untuk petunjuk pengerjaan sendiri diberi petunjuk gunakan while true untuk membuat program berjalan terus, gunakan dictionary items untuk menampilkan data, dan 3, gunakan nested dictionary untuk menyimpan data. Nah, langsung saja ke kodenya. Nah, di sini saya membuat beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi tampil data, 2 tambah data, 3 fungsi ubah data, dan yang terakhir adalah fungsi hapus data. Nah, penjelasannya mulai dari mungkin untuk lebih mudahnya dari menu aja dulu. Nah, untuk menu sendiri di sini menggunakan perulangan while true seperti yang di petunjuk di awal agar programnya itu berjalan terus. Nah, di awal perulangannya atau di awal programnya, di sini langsung memanggil fungsi tampil data. Jadi akan menampilkan data mahasiswa di awal. Nah, setelah itu ada print tabel mahasiswa untuk pemisah. Lalu ada print. Di sini adalah menu-menunya. Jadi 1 tambahkan data, 2 ubah data, 3 hapus data, dan 4 keluar. Nah, untuk memilih menu-menu tersebut, saya menambahkan variabel menu yang bertipe datakan string input, lalu silahkan pilih menu yang ada di atas. Nah, untuk pengecekan pilihan menu tersebut, saya menggunakan beberapa if dan beberapa elif, seperti if menu ada sama dengan 1, maka dia menjalankan fungsi tambah data. Jika dan elif menu sama dengan 2, dia menjalankan fungsi ubah data dan seterusnya. Sampai menu keempat, jika menu adalah 4, dia akan mengeprint program selesai dan break perulangan while true yang di awal. Lalu else-nya itu jika user menginputkan input yang selain menu tadi, akan mengeprint maaf pilihan tidak tersedia dalam menu. Nah, mungkin penjelasan fungsinya bisa dijelaskan dari fungsi yang paling pertama muncul, yaitu fungsi tampil data. Nah, di fungsi tampil data ini saya membuat print data untuk pemisahnya. Nah, untuk menampilkan datanya, saya menggunakan perulangan for. Nah, di sini for name data in bio data items. Nah, name data ini adalah name untuk key-nya dan data ini value-nya. Jadi name data, key dan value di dalam dictionary biodata. Nah, setelah itu dia ngeprint
name-nya, karena key yang di awal itu kan adalah name yang singkat itu. Nah, setelah dia ngeprint name itu ada nested for. Jadi nested loop, nested for berisikan seperti tadi key dan value, cuman ini bedanya ini adalah key dan value dari dictionary yang di dalam dictionary tadi. Jadi ini adalah key dan value dari dictionary dari value name. Sorry belibet ya. Untuk data items. Nah, yang ada di value di sini tadi. Nah, baru dia ngeprint string format string lalu jarak tab gini. Variable key sama dengan variable value. Variable key sama dengan value. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya, ada fungsi tambah data. Nah, di sini sama seperti tadi, langsung ngeprint seperti ini untuk pemisah. Nah, selanjutnya ada perulangan while true agar saya lanjutkan aja. Jadi di sini di dalam while true-nya ini saya memberikan nama variabel name singkat untuk user memasukkan name singkat yang akan ditambahkan. Nah, di sini saya membuat kondisi if. Nah, if name singkat yang tadi diinputkan oleh user in biodata sudah ada di biodata, maka dia ngeprint name sudah ada di data. Nah, inilah guna while true di awal. Dia semisal name singkatnya sudah ada di biodata atau di dictionary tadi, dia bakal mengulang dan meminta inputan kembali. Nah, jika name singkatnya tidak ada di data atau di dictionary, maka dia akan update dictionary name singkat, value-nya berisi nama. Nah, untuk yang lain-lain ini kita mengikuti prosedur yang ada di sini, instruksi yang ada di sini. Untuk nama harus menginputkan string, name integer, prodi string, dan angkatan integer. Nah, dia akan mengupdate dictionary yang sudah ada, yaitu biodata. Nah, setelah itu dia akan break. Nah, selanjutnya untuk fungsi ubah data. Nah, ini agak panjang. Dia ngeprint ubah data seperti mengeprint pembatasnya itu seperti yang tadi. Nah, while di sini saya menggunakan perulangan while true untuk mengkonfirmasi, seperti semisal ya di sini print berikut di sini setelah while true-nya di dalam perulangan while true di sini saya mengeprint berikut adalah data yang bisa diubah. Untuk menampilkan data yang bisa diubah, saya menggunakan seperti tadi. Jadi for name data in biodata item print name. Jadi yang akan terprint itu adalah name singkatnya tadi yang di awal. Nah, lalu user diminta untuk menginputkan name singkat yang tadi sudah di print, harus memilih lah. Nah, semisal name singkatnya di sini saya membuat kondisi if di semisal kondisi name singkat yang tadi diinputkan user tidak ada dalam dictionary, maka dia akan mengeprint name tidak tersedia dalam data dan dia akan mengulang perulangan while true yang tadi. Jadi user diminta untuk menginput name singkat lagi. Nah, kalau misal inputan user tidak ada dalam biodata, maka dia akan break dan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya saya menggunakan perulangan while true lagi. Nah, lalu di dalam while true-nya itu ada print atribut yang mau diubah. Jadi di sini saya membuat menu lagi, yaitu satu untuk memilih atribut yang ingin diubah. Jadi di dalam menunya itu ada nama, name, prodi, angkatan. Nah, di sini saya membuat variabel yang bernamakan menu untuk menginputkan pilihan user yang ingin diubah.
Nah, setelah itu saya membuat beberapa if dan kondisi if dan elif. Nah, semisal menu adalah satu, maka yang diupdate oleh ini jika pilihan adalah satu, maka biodata key nim singkat dan untuk value dan key nama value-nya akan sesuai inputan ini dan string gitu. Nah, lanjut ke elif yang kedua, semisal menu adalah 2, user menginputkan 2, maka yang diupdate adalah value dari key name yang di nested dictionary dan tipe datanya adalah integer dan seterusnya sampai di else. Nah, semisal user tidak menginputkan pilihan yang 1 sampai 4 tadi, misal input 5, maka dia akan mengulangi perulangan while true yang ini dan meminta user untuk menginputkan pilihan kembali. Nah, setelah user memilih dan mengubah data yang diinginkan, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu user ditanyakan apakah dia akan mengupdate lagi atau tidak. Nah, untuk menanyakan hal tersebut saya memakai perulangan lagi yaitu while true agar semisal user menginputkan selain yang diinginkan, maka dia akan mengulang. Nah, di dalam while true tersebut saya membuat variabel pilih untuk user menginputkan pilihan yang diinginkan seperti ini, apakah user akan update lagi. Nah, pilihan yang saya berikan yaitu yes dan no, yaitu y dan n. Nah, semisal di sini user menginputkan y, nah di sini ada kondisi if jika variabel pilih sama dengan y, maka dia akan memanggil fungsi ubah data yang ini. Nah, yang ini dia akan mengulangi semua dari awal. Nah, semisal user menginputkan n, maka perulangan tadi akan break dan program ubah datanya itu selesai dan akan kembali ke menu yang di awal. Nah, semisal user tidak menginputkan y ataupun n, yaitu di luar y dan n itu, maka dia akan mengeprint tolong pilih sesuai instruksi dan akan kembali ke perulangan yang ini. Dan user diminta untuk menginputkan pilihannya lagi. Nah, lanjut ke fungsi hapus data. Nah, ini saya langsung ngeprint pembatasnya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while true dan print berikut adalah data yang bisa dihapus. Sama seperti tadi, untuk menampilkan data yang bisa dihapus, saya menggunakan for name data in biodata item dan print name-nya. Nah, di sini user dimintakan untuk menginputkan name singkat lagi yang bertipe data string. Nah, di sini saya membuat validasi lagi. Jika name singkat tidak ada di dictionary atau biodata, maka dia mengeprint maaf name tidak tersedia dalam data dan mengulangi while yang ini, perulangan yang ini. Nah, semisal name singkatnya yang diinputkan tadi sesuai dengan yang ada di biodata, maka dia akan break dan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menghapus data nim singkat yang sudah diinputkan tadi. Jadi menggunakan del biodata ini adalah nama dictionary-nya dan ini adalah key yang ingin dihapus. Nah, mungkin untuk fungsi-fungsinya segitu aja. Nah, apa ini? Ini adalah dictionary yang saya siapkan di awal. Jadi agar ada datanya lah minimal 1. Nah, langsung saya contohkan aja. Nah, di sini sudah ditampilkan kan data yang sudah ada di biodata. Nah, ini adalah hasil print dari fungsi ubah data. Nah, di sini kita bisa menambahkan data, misal kita ambil 1. Nah,
Untuk menambahkan data kita harus menambahkan NIM singkat apa aja bebas, misal 299. Memasukkan nama semisal namanya Karin. Nah, lanjut NIM-nya sesuai yang ingin ditambahkan aja. Terus prodinya sesuai yang ingin ditambahkan lagi. Angkatan. Nah, misal sudah selesai menginput, maka datanya akan ditampilkan ke data yang baru. Nah, sudah ditampilkan. Nah, lanjut ke fungsi ubah data, bisa kita pilih 2. Nah, di sini semisal di sini ada berikut adalah data yang bisa diubah. Nah, semisal user menginputkan di luar itu, maka dia akan tidak mau memasuki langkah selanjutnya dan akan meminta user untuk menginputkan kembali. Nah, tuh. Berikut maaf NIM tidak tersedia dalam data. Nah, coba kita ambil yang 299. Nah, di sini akan menampilkan menu baru, yaitu pilih atribut yang mau diubah. Nah, atribut yang bisa diubah itu ada NIM, nama, NIM, prodi, dan angkatan. Misal kita mau mengganti namanya ya. Mengganti namanya menjadi Karin misal. Nah, di sini dia programnya menanyakan apakah ingin mengupdate lagi. Coba kita yes-kan aja. Nah, dia akan memanggil fungsi ubah data kembali. Misal kita mengubah data yang 201. Nah, di sini semisal kita mau ubah prodinya menjadi sastra mesin. Nah, coba kita N. Apakah sudah terganti? N. Nah, di sini datanya sudah terganti ya, teman-teman. Untuk nama yang 299 sudah terganti dan prodi yang 201 sudah terganti. Nah, itu berarti menandakan kodenya sudah benar atau sudah bisa dijalankan. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi hapus data. Kita coba untuk menghapus NIM yang 299. Nah, di sini langsung kembali ke menu dan bisa dilihat bahwa datanya tinggal yang 201 saja dan 299 sudah dihapus. Nah, di sini saya ingin mencoba, semisal kita menginputkan di luar pilihan yang tadi, semisal kita menginputkan angka 9. Nah, maka dia maaf pilihan tidak tersedia dalam menu dan mengulang meminta user untuk menginputkan kembali. Misal kita untuk keluar kita pick 4. Nah, akan mengeprint program selesai dan sudah selesai untuk nomor 1 gitu aja. Nah, lanjut soal nomor 2. Di sini ditugaskan untuk membuat tuple yang berisi mahasiswa dengan format name, nama, lalu ada nested tuple dengan nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas minimal 3 mahasiswa. Lalu ditugaskan untuk tampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama dan hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Nah, untuk tuplenya sendiri saya menggunakan nama tuple variabel TUP ya tup. Nah, di sini sesuai ya. Ini name, lalu yang kedua nama, lalu ada nested if yang berisikan nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas, dan selebihnya juga sama. Nah, untuk menampilkan nama dan nilai UAS mahasiswa pertama, kita harus tahu nama mahasiswa itu, nama mahasiswa pertama dan nilai UAS mahasiswa pertama itu ada di tuple indeks keberapa. Nah, kita bisa hitung indeks itu kan mulai dari 0. Nah, kita mencari nama mahasiswa pertama dulu. Nah, kita hitung dari 0, 0 dan 0, 1. Nah, sudah menemukan kan, ini kan nama. Berarti untuk nama mahasiswa pertama itu ada di indeks 1. Dan untuk nilai UAS mahasiswa pertama itu ada di indeks nilai kan. Nah, nilainya itu ada di indeks ke 0, 1, 2. Ada di indeks 2. Nah, dikarenakan ini ada di nested dictionary, maka harus
menambahkan indeks lagi yang semisal ya ingin menampilkan nilai UAS mahasiswa pertama. Nah, nilai UAS kita tahu ada di indeks terakhir, yaitu ketiga. Indeks kedua. Berarti untuk menampilkan nilai UAS ada di indeks 1. Untuk menampilkan indeks 1 dari ini, kita harus menampilkan indeks untuk mengakses ini, lalu baru memasukkan indeks yang ini. Jadi untuk menampilkan nilai UAS mahasiswa pertama, kita bisa menggunakan tuk lalu indeks kedua karena ini nilainya ada di indeks kedua, lalu indeks 1 untuk memasukkan nilai UAS. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menampilkan nama mahasiswa pertama ya. Nah, di sini kita bisa langsung print aja pakai f-string nama mahasiswa pertama adalah. Nah, untuk mencari nama yang seperti tadi tuh. Nah, mahasiswa pertama adalah Rifki Fairul Raffi di indeks ke-1. Tinggal tulis aja tuk indeks ke-1. Kita coba print. Nah, tuh nama mahasiswa pertama adalah Rifki Fairul Raffi sesuai data. Nilai UAS 100. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu hitung rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Nah, kita tahu sendiri cara menghitung rata-rata itu menjumlahkan semua nilainya, lalu dibagikan dengan jumlah datanya. Nah, jika kita tambahin, kita bisa buka kalkulator. Nah, nilai tugas yang pertama ada 100 ditambahkan dengan 100 juga. Nah, lalu ditambahkan dengan 75. Nah, setelah sudah dijumlahkan semua, itu dibagikan dengan berapa jumlah datanya. Dikarenakan jumlah datanya ada 3 mahasiswa, jadi dibagikan 3. Nah, ini rata-rata nilai tugas semua mahasiswa. Nah, itu jika dihitung dengan kalkulator. Bagaimana dengan kodenya? Nah, untuk kode sendiri, di sini saya membuat variabel hasil dulu untuk menyimpan data hasil, yaitu hasilnya awalnya dengan 0. Lalu menggunakan perulangan for i in range 2. Kenapa 2? Dikarenakan kita mau memulai dari indeks 2. Nah, terus panjang datanya ini ditambah 1 karena untuk menambah batasnya tadi. Terus di step 3. Nah, kenapa di step 3? Dikarenakan ini kenapa mulai dari 2 dulu ya? Dikarenakan indeks nilai itu ada di indeks 2. Dan selanjutnya itu kenapa di step 3? Karena jarak ini, indeks ini dengan indeks nilai selanjutnya itu berjarak kan 3. Nah, jadi untuk mengakses nilai-nilai dari ini saya menggunakan step 3. Nah, di dalam perulangannya itu ada hasil sama dengan hasil ditambah dengan tuk i indeks kedua. Nah, tuk i ini adalah ini tadi dimulai dari 2 ya, berarti dia mengakses dictionary nilai-nilai ini. Lalu indeks kedua ini adalah indeks kedua dari dictionary ya Allah. Nested tuple ini yang indekskan kedua yang 012, yaitu nilai tugasnya udah benar, berarti dia menambahkan semua yang ada di indeks kedua ini. Jadi ditambahkan. Setelah setelah dijumlahkan semua, lalu hasil ini saya bagikan dengan jumlah datanya. Nah, kenapa jumlah datanya itu sama dengan len panjang tupel dibagi 3? Nah, kenapa harus dibagi 3? Dikarenakan di sini ada 3 mahasiswa ya. Nah, di setiap
data mahasiswanya itu ada 3 data lagi, yaitu NIM, nama, dan nilai. Nah, dikarenakan kita hanya mengakses 3, jadi dibagikan 3 gitu. Nah, hasilnya, nah itu sudah benar sama yang tadi. Nah, udah sesuai ya teman-teman. Nah, gitu aja untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini diberikan list nama Budi, Ani, Citra, dan Denny. Buatlah list baru berisikan nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comprehension. Nah, ini gampang aja teman-teman. Pertama tentu aja buat list dengan nama yang tadi. Nah, lalu saya membuatkan list baru yang bernama variabel kan caps. Nah, ditugaskan untuk membuat list comprehension, jadi saya membuat ch, lalu ada fungsi built-in dari Python upper for ch in nama. Nah, ch ini didapatkan dari perulangan for ch in nama. Nah, dia itu ch-nya itu mengambil dari setiap data-data yang ada di listnya ini. Jadi semisal ch yang pertama itu Budi dan ch kedua itu Ani dan seterusnya gitu. Nah, kenapa menggunakan ch upper? Nah, itu adalah fungsi built-in untuk membuat membuat datanya itu stringnya menjadi kapital semua. Langsung di print aja dan hasilnya kayak gini. Nah, untuk tugas modul 7 praktikum ini sudah selesai semua saya jelaskan. Lanjut ke challenge. Di challenge itu ada di sini. Nah, challenge pertama diberikan sebuah list berisikan angka bilangan bulat. Tugas Anda membuat array baru yang berisikan string, angka key, ganjil, atau genap berdasarkan yang diberikan. Angka 21357. Nah, contoh outputnya kayak gini. Ini gampang aja, kita langsung bikin. Nah, di sini variabelnya angka. Angka sama dengan berapa tadi? 21357. 21357. Seperti ini. Nah, terus diminta untuk membuat array baru. Nah, gampang aja. Array barunya semisal kita ambil angka 2 sama dengan kosong dulu. For item in angka. Nah, semisal item modulus 2 sama dengan 0. If item sama dengan 0, maka angka 2 append item dengan string genap. Else angka 2 append item dengan string ganjil. Lalu langsung print angka 2. Bismillah. Sorry teman-teman, bisa diginiin aja dikarenakan perlu menambahkan di sini. Nggak teliti tadi. Di sini dimintanya string ya, jadi diganti aja ke string dulu. String item baru ditambah ganjil. Gini. Nah, udah bisa ya teman-teman. Lanjut ke yang kedua. Diberikan sebuah list beberapa kata. Buatlah list baru dengan nested list yang berisi huruf vokal. Setiap kata dalam list lama menggunakan teknis list. Jadi kayak gini. Nah, jadi kita bikin ininya dulu, listnya dulu. Data sama dengan list. Untuk ininya ada programming,
Lalu yang kedua ada Python. Yang ketiga ada list. Yang keempat ada comprehension. Nah, terus diminta untuk membuat list comprehension, ya berarti data 2 deh. Nested list ya berarti ada gini. Oh ya, harus tahu indeksnya dulu ya. Jadi for i in data. Nah, di sini gimana ya? Oh ya. Nah ini untuk mengecek setiap ininya. If ch in aiueo karena huruf vokal, apakah bisa? Belum di print ya. Print data. Nah bisa. Nah penjelasannya itu di list yang di luar itu for i in data untuk mengakses setiap data yang ada di data. Nah untuk perulangan ch yang di dalam ini untuk mengecek setiap huruf dari data i. Nah semisal hurufnya itu ada di a i u e o, maka dia akan menambahkan ke listnya. Jadi bakal seperti ini. Lanjut ke challenge ketiga. Challenge bonus. Diberikan tuple, carilah berapa banyak angka 1 yang muncul pada tuple tersebut tanpa menggunakan metode count. Oh, gampang ya teman-teman. Jadi misal tadi tuplenya itu 1 1 1 2 2 3 4 5. 1 1 1 2 2 3 4 5. Terus ditugaskan untuk menghitung berapa banyak angka 1 yang muncul. Berarti kita coba print dulu. Berapa banyak angka 1 yang muncul. Banyak angka 1 yang muncul. Nah, untuk menghitungnya kita bisa membuat variabel count untuk menghitungnya. Variabel countnya dimulai dari 0 untuk menghitung. Lalu for item into. Nah, jika item sama dengan 1, countnya nambah. Nah, yang di print adalah count. Nah, ini bisa ditambah-tambah. Misal berarti di sini jadinya countnya harusnya 5. Nah, 5. Nah, segitu aja video asistensi praktikum modul 7. Jika ada kurang-kurang atau belibet mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.